Halo Sobat Arah Firasat, apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sore ini saya berada di kawasan desa adat dan wisata yang terkenal dengan kuliner nasi jagungnya. Dengan deret bentang alam pegunungan dan indahnya pemandangan, membuat desa ini menarik untuk dijadikan salah satu tempat pendakian. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, saya akan mencoba untuk menjelajahi jalur pendakian di salah satu bukit di area Gunung Pegat dengan vegetasi hutan yang masih tergolong lebat. Agar kondisi badan tetap sehat, tidak ada salahnya berolahraga mendaki di jalur yang ringan dengan jarak tempuh yang singkat dan tentu saja sambil melepas penat. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita jelajahi Bukit Janda. Halo YouTube, jadi sekarang tepatnya jam 3 sore. Kali ini saya berada di Desa Adat dan Wisata Sendi, tepatnya di pos pendakian baru Bukit Janda. Di jalur pendakian ini kalian bisa juga menuju ke Puncak Rengganis dan Puncak Lorokan. Setelah parkir dan mendaftar, kita akan disambut dengan tulisan Sugeng Rawuh di gerbang "Selamat datang". Setelah gerbang Sugeng Rawuh, jalur pendakian berbelok ke arah kanan. Selanjutnya, kita akan berjalan lurus menuju rumah terakhir di jalur pendakian. Biaya pendaftarannya sebesar Rp10.000 per orang dan biaya parkirnya sebesar Rp5.000 per kendaraan. Setelah itu ambil jalan sebelah kiri rumah warga, lalu berjalan lurus mengitari sisi bukit. Lorokan berikut ya Pak? Oke. Sen Pak. Oh oke Pak. Dari sini, jalur mulai akan memasuki area perkebunan. Di sebelah kiri tebing, di sebelah kanan jurang, dan di tengah-tengahnya jalan setapak. Beginilah jalan menuju puncak. Awalnya selalu diawali dengan langkah setapak demi setapak. Nikmati saja perjalanan kalian. Dengan 1-2 kali halangan berupa pohon tumbang di depan, ikuti saja petunjuk arah panah yang diberikan. Sesuai dengan peta pendakian, sampai dengan pos 1 nanti tidak akan kalian temui tanjakan. Untuk Sobat Arah Firasat yang mengagendakan pendakian ke sini, dari arah Pacet, lokasi pos pendakian berada di sebelah kanan, sekitar 300 meter dari Wit Sendi. Sebaliknya, kalau dari arah Batu Malang, lokasi pos pendakian berada sekitar 400 meter setelah Bukit Selvi Sendi di sebelah kiri. Ada pohon tumbang. Kalau lewat sebelah kanan ini curang. Lebih baik lewat sebelah kiri aja lah. Naik sedikit. Sebelum berangkat ke area sini, pastikan dulu kondisi kendaraan kalian prima, terutama dengan sistem pengeremannya. Sebab, kondisi tanjakan dan turunan jalan raya di kawasan ini tergolong ekstrim dan memerlukan kehati-hatian. Desa Sendi berada di jalur alternatif penghubung antara kota Mojokerto dan kota Batu Malang. Desa ini sendiri berada tepat di pertemuan antara lereng Gunung Arjuna Welirang dan lereng Anjasmoro. Di sisi selatan berbatasan dengan hutan lindung dan di sisi barat dibatasi dengan lereng Gunung Pegat. Jalur pendakian yang saya lewati ini dimulai dari pos pendakian baru yang masuk kawasan Desa Sendi. Sementara pos pendakian yang lama berada di sebelah bawah yang masuk dalam kawasan Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Buat kalian yang mau ke Puncak Lorokan, kalian juga bisa melalui pos baru ini. Nanti, setelah Bukit Janda, kalian bisa berjalan menanjak ke arah kiri menuju Puncak Rengganis. Setelah itu berjalan ke arah kanan, naik dan turun sedikit, setelah itu kalian akan sampai di Puncak Lorokan. Sekitar 5 menit berjalan, kondisi hutan mulai lebat. Cahaya matahari pun mulai tertutup rapatnya vegetasi yang padat. Setelah 7 menit berjalan, akan kita jumpai petunjuk arah berbelok ke arah kanan. Kondisi jalur masih ringan dengan beberapa kali turunan, menuju pos 1 ke arah sungai yang terdapat jembatan dari bambu hijau dengan pegangan. Semak-semak mulai menutup setapak, suara satwa hutan menjadi lebih dominan daripada keramaian. Di bawah tanah terdapat pipa air yang melengkung serta melintang mengikuti lekukan bukit, dan sayup-sayup mulai terdengar suara aliran air sungai yang bergemericik. Kalau tanpa halangan, waktu akan menunjukkan tepat 10 menit ketika sampai di pos 1 bawah.
Semak-semak mulai menghambat. Dari kejauhan, petunjuk arah kembali terlihat. Sesuai arah panah, jalur kembali berbelok ke arah kanan dan menuju ke bawah. Suasana alam bebas benar-benar semakin terasa dan suara air semakin jelas di telinga. Perjalanan sama sekali belum menguji nafas. Dengan kondisi fisik yang belum terasa lemas, sampai dengan saat ini keringat tubuh pun masih belum juga terkuras. Di situ tadi kayaknya ada burung. Ya udahlah, biarin aja. Burungnya nggak mau masuk kamera kayaknya. Daun kering menutupi jalanan. Sesekali pohon tumbang dan patahan ranting terlihat berserakan. Sementara jalur pendakian masih terus menurun mengikuti belokan dengan jalan tanah yang masih dominan tanpa batuan. Lekuk sungai mulai terlihat dari atas dengan aliran air sungai yang lumayan deras. Untuk pilihan jalur pendakian di bulan puasa, lokasi ini benar-benar pas dengan tingkat kesulitan medan yang ringan. Tepat 10 menit, pos 1 telah terlihat di depan. Buat kalian yang lelah, lokasi ini cocok untuk beristirahatan. Untuk kalian yang mengagendakan berkemah di atas, air sungai ini bisa kalian manfaatkan sebagai perbekalan. Suasananya segar sekali teman-teman. Dingin banget di sini. Kayaknya mandi enak nih. Saya nggak bawa anduk. Baterainya habis lagi. Dari pos 1, awal langkah disambut dengan jalanan menanjak. 5 meter di depan terdapat percabangan dengan dua pilihan. Kalau ke kiri, ke arah air terjun. Kalau lurus, ke arah puncak. Oh, ini jalanan hutannya mulai lebat ini teman-teman. Sedikit bonus jalanan landai di depan. Di sebelah kiri, kembali terdapat petunjuk arah pendakian. Tidak lama setelahnya, tanjakan mulai memberikan tantangan. Lurus ke arah pohon besar, lalu belok ke kiri mengikuti lekuk perbukitan. Dari sini, kita akan disambut dengan tanjakan talak 1 dengan kemiringan yang lumayan. Atur nafas pelan dan langkah perlahan. Tanjakan ini barulah permulaan. Bismillah. Mantap. Tanjakan Talak 1. Kenapa dikasih nama Tanjakan Talak 1 ya? Apa karena gunungnya Gunung Pegat jadi dikasih nama Tanjakan Talak 1? Atur napas dulu lah. Kata orang-orang dulu, kalau di hutan sudah mulai ketemu dengan rimbunnya pohon bambu, itu berarti bertanda sesuatu teman-teman. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tunas bambu alias rebung teman-teman. Ini enak kalau dimasak. Pepohonan bambu banyak tumbuh subur di sekitar tanjakan Talak 1. Tingginya tanjakan membuat langkah harus dicicil satu demi satu. Jalanan tanah disusun seperti anak tangga dengan batang pohon melintang yang digunakan sebagai penyangga. Ditata berundak dan terus menanjak.
Ini tanjakannya berapa jauh lagi nih? Ini nafasnya udah kayak truk tua yang keberatan muatan ini. Ngos-ngosan. Jalanan agak melebar di tengah semak belukar, berjalan di tengah tanaman semak dan akar pohon yang menjalar. Tarik nafas yang dalam dan nikmati udara segar. Kondisi medan semakin mengharuskan kita untuk bersabar. Jadi, setelah tanjakan Talak 1, bonus jalanan landainya ini lumayan buat nurunin tempo nafas teman-teman. Vegetasinya juga lumayan lebat, jadi sinar mataharinya nggak langsung menyengat. Di kanan kiri tumbuhan kipahit atau kembang bulan pahitan mendominasi. Tumbuhan ini adalah sejenis gulma pendongkrak produksi. Untuk kebutuhan pupuk organik, tumbuhan ini bisa dimasukkan ke dalam rekomendasi. Jalur kembali melandai, ritme nafas menurun menjadi santai. Tanjakan Talak 1 baru saja kita lewati dan pos 2 berada di depan sebentar lagi. Suasananya mantap dan syahdu. Masih belum ketemu sama pendaki lain. Tadi di tempat parkiran juga nggak ada kendaraan lain sih. Mungkin karena ini bulan puasa, jadi jarang yang mendaki. Tapi katanya yang jaga pos pendaftaran tadi, malam minggu kemarin itu banyak yang muncak di sini. Mungkin karena ini hari Minggu dan sudah sore, jadi gak ada yang nanjak. Benar-benar sendiri. Dinikmati aja lah. Oh, itu di depan kayaknya sudah sampai di pos 2. Akhirnya. Istirahat dulu lah. Setelah berhenti sejenak, ambil nafas karena jalanan menanjak, jalur kembali datar dan menurun sampai ke bawah sungai kering. Selepas itu, medan akan kembali menanjak miring. Lurus ke depan ikuti jalur. Setelah ini, nafas harus kembali benar-benar diatur. Ternyata tanjakannya nggak berhenti sampai di sini teman-teman. Di atas itu masih ada lagi satu tanjakan. Mudah-mudahan aja di atas ada yang jual bakso sama es degan. Bisa ngasuh sambil ngadem. Tanjakan Talak 2 akan menjadi tantangan terakhir sebelum sampai di Bukit Janda. Atur nafas dan kumpulkan tenaga, karena tanjakan di depan akan benar-benar menguras stamina. Vegetasi mulai terbuka selepas tanjakan Talak 2 dengan semak yang semakin rapat dan menyempit. Pemandangan langit sudah tidak terhalang lebatnya pepohonan. Sejauh ini, tantangan hanya menyisakan satu tanjakan. Semak-semaknya semakin rapat teman-teman. Ini kesalahan ini, harusnya tadi pakai base layer ini biar nggak gatel-gatel. Tanamannya benar-benar padat. Ini kalau kayak gini nih, sepatu rawan nyangkut ini. Harusnya tadi pakai lengan panjang ini. Untungnya nggak ada nyamuk sama tawon. Tapi semak-semaknya lumayan bikin gatel ini.
jalannya ketutup semak. Untungnya sekarang nggak hujan. Dan untungnya lagi, jalannya sudah nggak nanjak. Ini udah mulai datar. Berarti harusnya sebentar lagi udah nyampe ini. Semangat, semangat. Biasanya kalau vegetasinya sudah ganti semak-semak kayak gini, berarti sebentar lagi sudah mau nyampe puncak. Apa itu? Assalamualaikum mbah, ngapunten putune numpang lewat mbah. Amit nggih, nuwun sewu. Semak-semaknya belum juga habis teman-teman, masih rapet. Masalahnya baterai saya ini yang nipis. Jadi tadi itu rencananya biar jalannya bisa agak cepat, tas keril saya titipkan sama Mas Wawan di posko pendaftaran yang ada di bawah tadi. Sekarang masalahnya power banknya ada di dalam tas keril itu. Jadi kayaknya isi video ini nggak bakal sampai ke puncak Rengganis kayaknya, karena baterainya udah benar-benar nipis. Sayang banget kelupaan tadi power banknya. Padahal nanti dari puncak Bukit Janda kalau mau ke Rengganis itu jarak tempuhnya katanya tadi sih sekitar 5-10 menit lagi padahal. Tapi ini baterainya cuma tinggal 15%. Ya mau gimana lagi, dinikmatin aja. Yang keinget tadi cuman bawa roti bekal sama minuman aja, buat nanti kalau buka puasa di atas puncak. Yang lainnya nggak keinget. Apa karena puasa ya? Jadi yang diinget makanan aja. Itu di depan kayaknya udah ada tanah datar terbuka itu. Kayaknya itu yang Bukit Janda. Kayaknya ini satu belokan lagi udah nyampe ini. Mudah-mudahan aja. Dan akhirnya kita telah sampai di Bukit Janda. Alhamdulillah. Tepat 20 menit kita telah sampai di atas puncak bukit. Di depan telah terhampar tanah luas dan datar dengan gunung penanggungan yang terlihat indah sebagai latar. Lelah pendakian pun menjadi lunas terbayar. Penanggungan di sisi kiri, Welirang di sebelah tengah, dan Arjuno di arah kanan dengan gagah terlihat. Sambil sejenak beristirahat, mari kita nikmati siluet sunset di ujung barat. Terima kasih buat kalian semua yang telah mengikuti perjalanan kami dengan setia. Dan sampai jumpa di pendakian selanjutnya.